Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Masjid Fastabiqul Khairat, orang tua saya, cici dan puan-puan, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Ini nurun-nurun terus ke bawah. Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan, karena amaliyah Ramadan ini sangat membutuhkan kesehatan, ibadah fisik. Siang hari kita berpuasa, malam hari kita begadang, bertadarus, berqiyamul lail. Juga semoga Allah berikan kita nikmat istiqomah mengisi Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal. Jamaah, oh jamaah, kalah imut saya. Siapa tahu nanti kayak adik tadi tuh, baru selesai ceramah langsung dikasih hadiah. Cuma ini bedanya memang giliran yang adik tadi tuh ada sekitar 5 orang saya tengok yang memvideokan. Saya nggak ada. Memang udah pesimis duluan nampaknya jamaah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini mari kita renungkan hadis dari Rasulullah SAW. Terdapat dalam kitab Musnad Imam Ahmad, juga terdapat dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "In qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikumul fasilah falyagrisha." Kalau kiamat mau datang, lalu di tanganmu ada biji kurma, maka hendaklah tanam. Dalam hadis ini dikatakan, kalau kiamat mau datang tetapi di tangan kita masih ada sebuah biji yang bisa kita tanam, maka hendaklah tanam. Dalam hadis ini spesifik, hadisnya berisi tentang menanam kurma. Wajar karena hadis ini turun berada di Jazirah Arab yang notabene-nya identik dengan kurma. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita akan melihat kiamat dalam hadis ini, idza samaa'un syaqqat, kita akan lihat langit itu akan terbelah. Wa idza ja'atis shakhah, ketika datang hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu seseorang akan berpisah, lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, pada hari itu juga ibu dan ayahnya akan lari masing-masing, wa sahibatihi wa bani, setiap yang memiliki dan juga anak-anaknya pun lari daripada menyelamatkan diri masing-masing. Tapi pun begitu, kata Rasulullah, kalaupun ada sebuah kebaikan, tentunya hadis ini berisi tentang majas. Kalau ada kebaikan yang bisa kita lakukan, maka hendaklah lakukan meskipun kiamat sudah datang. Sejenak coba kita renungkan bagaimana orang tua kita dulu. Orang tua kita di umurnya 60, 70, ya kan? Apa yang dia lakukan? Dia tetap tanam durian. Dia tanam durian, dia tanam duku. Kira-kira kalau durian berapa lama dia baru berbuah? Bu? Yang ahli durian atau cuma hobi beli aja? 5 tahun ya. 5 tahun paling cepat.
5 tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun. Meskipun sekarang sudah banyak buah-buah yang biji-biji yang pilihan yang bisa buahnya cepat. Tapi kalau kita lihat orang tua kita yang menanam, rasanya tak akan mungkin dia nanti akan menikmati buah yang dia tanam. Betul? Betul. 60 tahun dah bungkuk dia. 70 tahun masih dia tetap menanam di sisa-sisa hari-hari. Bahkan kalau kita bawa dia ke rumah kita, tidak pernah lama, paling lama 3 hari aja. Alasannya ingat ayamnya lah, padahal dia di rumah anaknya. Ma, di sini aja lah tinggal. Ndak, ayam aku tak kayak mana, tak siapa yang ngasih makan. Bebek aku lagi. Betul tak? Seolah-olah dia lebih sayang bebek daripada kita lagi. Lebih sayang ayamnya daripada kita. Tapi ternyata dia pulang, rupanya kesibukannya seperti itu. Untuk apa dia lakukan hal seperti itu? Untuk dia wariskan kepada generasi yang akan datang. Begitulah sejatinya hadis ini memerintahkan kepada kita, meskipun kiamat mau datang, kiamat kecil apa? Kematian. Meskipun kematian sudah datang kepada kita, tanda-tandanya apa? Tanda-tanda kematian, rambut sudah mulai memutih. Jangan dicek rambutnya, nanti aja. Tangan sudah mulai keriput, pinggang sudah mulai sakit, penyakit dah mulai berdatangan. Itu adalah warning dari Allah, tanda-tanda itu, bahwa kematian sudah sangat dekat. Meskipun banyak orang yang operasi sana ke sini untuk menunda kematian, dia atur jarak solatnya semeter. Setiap dia mau interaksi dengan orang, dia cuci tangan pakai hand sanitizer, cuci tangan terus, pakai masker. Ternyata tidak bisa juga menunda kematian. Nah, ketika Allah berikan tanda-tandanya kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Maka Rasul katakan, in qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikumul fasilah falyagrisha. Kalau kematian mau dekat, lalu di tanganmu masih ada potensi kebaikan yang bisa kamu lakukan, maka hendaklah tebar kebaikan. Untuk apa? Yang pertama, untuk menambah catatan amal kita. Karena Allah juga memerintahkan kepada kita, wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Maka apa kemampuan yang masih bisa kita lakukan dalam bentuk kebaikan di sisa-sisa akhir hidup kita ini? Maka lakukanlah untuk menambah catatan kebaikan. Ini Allah berikan kita kesempatan untuk hidup di sisa-sisa Ramadan ini. Jangan lupa, kitalah dulu yang berharap. Dari mulai bulan Rajab kemarin kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Begitu khusyuk kita berdoa, tapi ternyata tanpa kita sadari malam keberapa Ramadan ini? Malam ke-9. Karena nggak mungkin saya langsung bilang ke-9. Siapa tahu di sini masih ada yang malam ke-8. Karena kadang-kadang manusia ini banyak mandai-mandai dia. Ada orang ikut Muhammadiyah, wajar lagi. Ikut NU wajar. Ini kadang alasannya ikut Arab Saudi. Ini sekarang kita berbeda puasanya dengan Malaysia dan Brunei. Dia mau ikut Brunei atau Malaysia, ditengok KTP-nya Indonesia pula rupanya. Kalau dia ikut Muhammadiyah NU masih bisa dia minta nanti ulama Muhammadiyah NU untuk bertanggung jawab. Kalau dia ikut Malaysia kayak mana? Masa Anwar Ibrahim disuruhnya tanggung jawab? KTP-nya rupanya Indonesia, ditengok orangnya miskin pula rupanya, menambah beban Malaysia. Jadi ikut Indonesia aja lah, ikut pemerintah, biar besok kita suruh Nasaruddin Umar yang menjadi penanggung jawab kita di padang mahsyar. Nah, di Ramadan ini bagaimana nih? Setelah kita minta kepada Allah umur yang panjang, hidup lagi di Ramadan 1446 Hijriah,
Apakah sudah cukup kita memenuhi doa yang sudah Allah kabulkan kepada kita? Yang kedua, apa maksud hadis ini? Adalah bagaimana kita mewariskan kebaikan kepada generasi yang akan datang. Saya mau curhat sama Bapak Ibu sekalian. 2014 saya sarjana Usuluddin. Gelar saya itu S1 SUD, sarjana Usuluddin. 20 saya masukkan lamaran. Waktu itu peluang yang terbesar adalah Indomaret dan Alfamart. Kok ketawa? Sekarang lebih parah lagi. Karena waktu itu memang marak berkembangan Indomaret dan Alfamart. Apa yang terjadi? Saya tes sama kawan saya, sama sarjana Usuluddin. Alhamdulillah dia lulus, saya nggak lulus. Rupanya tesnya kayak CPNS juga. Luluslah saya mengajar di SD An-Namirah Jalan Marsan, SD pusat. Sebulan saya di situ, saya jentik telinga anak muridnya. Baru 3 hari saya terima gaji, langsung kena berhenti kan. Nah, sekarang kayak mana kira-kira Bapak Ibu sekalian? Apa peluang kerja anak yang sarjana sekarang? Gojek. Apa lagi? Grab. Apa yang kuning tuh? Nampak kali hobi memakai Gojek. Maxim. Ini cari yang murah nih. Hati-hati yang murah tuh tidak ada asuransinya tuh. Nah, apakah Bapak Ibu rela menguliahkan anak tinggi-tinggi tapi rupanya kerjanya tukang ojek? Saya ejek kawan saya tuh. Alah, kau sarjana Usuluddin lagi jurusanmu tafsir hadis, masa kerja jaga toko? Saya bilang. Apa kata dia? Ya abang ngomong kayak gitu karena abang nggak lulus. Abang mau ngelamar jadi tukang jaga toko aja abang nggak lulus. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Dengan hadis ini, bagaimana kita berevolusi, bukan reformasi lagi. Revolusi itu perubahan dengan cepat untuk bisa mewariskan lapangan pekerjaan, jangankan untuk orang lain, untuk anak kita sendiri. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya anak kita sarjana, tapi ternyata pekerjaan tidak ada. Makanya wajar kita kadang lihat banyak orang-orang yang cerdas dalam pendidikan, tapi ujung-ujungnya kelakuannya jahat dalam perbuatan. Apa contohnya? Apa kerjanya? Dia sarjana. Kerjanya apa? Pengedar narkoba. Saya pernah ini masuk ketika mau masuk Jalan Juanda, sedikit lagi ya. Masuk Jalan Juanda, itu tiap malam minggu kan tutup. Waktu itu saya imam paripurna di Rumbai. Jadi tiap malam minggu Jalan Juanda itu tutup karena orang-orang Cina itu buat kegiatan di situ pasar malam. Masuklah saya jalan tikus sebelum polisi militer tepi Sungai Siak itu. Udah terbayang ya gimana? Tiba-tiba ada yang senter-senter rame-rame nih. Parkir. Saya apa ada acara di sini? Tapi karena banyak yang nyuruh parkir, saya pikir mungkin ada acara di dalam itu, tidak boleh lewat. Saya berhenti bentar, tapi nggak ada yang datang. Saya putar balik, saya lewatlah di tepi Sungai Siak dekat polisi militer tadi. Baru saya telepon kawan saya yang masjid paripurna di dalam itu, nama masjidnya Nur Ilahi. Kenapa orang yang nyenter-nyenter itu? Saya bilang, oh itu orang tuh ngedar narkoba, itu jual narkoba. Mulai dari anak-anak SD sampai nenek-nenek. Mau nggak kerja itu katanya? Itu kerjanya sehari gajinya 200.000 di luar makan. Lumayan itu gaji. Pengedar narkoba. Mengapa banyak orang jatuh kepada kejahatan? Karena peluang kerjanya tidak ada. Apakah rela kita Bapak Ibu sekalian, kita banting tulang peras keringat, terkadang kulit kita terbakar oleh sinar matahari, bahkan darah kita cucurkan untuk membesarkan anak kita.
Tetapi ternyata selesai kita rasa untuk punya bekal, tapi bekal itu tak tahu mau dihabiskan di mana. Oh, Pak Ustadz ini pandai ngomong aja. Kayak mana dengan Pak Ustadz? Saya gini-gini Bu, walaupun Ibu tengok saya datang motor saya mati STNK-nya 5 tahun. Saya punya karyawan 30 orang. 30 karyawan saya. Saya punya SD dan pesantren di jalan Desa Baru, pas di seberang pabrik kanguru tuh. Kalau orang-orang lama Buya Sahropi tahu ya, ayah saya tuh. Jadi udah ada yang bisa saya wariskan kepada anak saya. Kalau dia besok mau jadi ustadz, mau berjuang di jalan Allah, maka sudah ada pondok untuk dia berjuang. Udah ada lapangan pekerjaannya. Nah, bagaimana dengan kita? Sementara yang saya sampaikan tadi, pondok itu belum ada jaminan akan berkembang, tapi setidaknya ada usaha. Nah, yang ketiga, mengapa penting kita mewariskan pada anak? Supaya anak kita tidak mudah tergadai akidahnya. Kadal faqru ayyakunal kufra. Hampir saja kefakiran itu menjatuhkan seseorang kepada kafiran. Fakir dan kafir dekat katanya. Begitulah, sedekat itulah orang yang tipis akidahnya akan mudah tergadai. Kenapa? Karena kemiskinan. Mudah-mudahan Allah jaga generasi-generasi kita untuk tetap kuat akidahnya. Amin ya rabbal alamin. Ramadan ini Bapak Ibu sekalian melatih kita untuk hemat. Dulu orang tua kita dia tahan seleranya. Dia nggak mau pakai pakaian yang mewah-mewah. Dia jahit kalau pakaiannya bolong. Betul? Kalau ada dia punya sendal, dia belikan kita sepatu yang bagus agar bisa sekolah dengan sepatu yang mahal. Tapi sendalnya dia sambung dengan kawat. Betul? Mengapa dia menahan selera? Untuk dia wariskan kemewahan kepada anaknya. Jangan sampai pula kita anaknya beli sepatu sampai 30 juta, baju sampai 2 juta, 5 juta, tapi ternyata kita wariskan anak kita kemiskinan karena tak mau berhemat untuk generasi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.